Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriska Distira Maulia dari kelas 11 IPS 1 absen 24. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sejak meninggalnya Nabi Musa dan Harun, kaum Bani Israel tidak lagi memiliki seorang pembimbing untuk kaumnya. Tapi Allah menunjuk seseorang yang bijaksana untuk memimpin kaum Bani Israel, yaitu bernama Yusya bin Nun. Ia memimpin kaum Bani Israel hingga akhir hayatnya. Setelah ia meninggal, tidak ada lagi seseorang yang mampu memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel pun semakin porak-poranda karena tidak adanya pemimpin yang memimpin kaum mereka. Ajaran Musa pun hampir hilang karena tidak ada lagi yang mampu mengajarkannya. Untunglah pada saat itu lahir seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Setelah dewasa, Samuel diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawakan atau menunjukkan sebuah kebenaran kepada kaum Bani Israel. Allah menghapuskan perbudakan hingga tidak ada lagi perbudakan di dalam kaum Bani Israel. Kemiskinan juga tidak ada, peperangan juga diredam. Mereka pun sudah lelah dengan peperangan. Akhirnya mereka meminta Samuel untuk menjadi rajanya atau memimpin perang tersebut dengan percakapan seperti ini. Wahai Samuel, hendaklah engkau mau memimpin kaum kami dalam peperangan, kata seseorang tersebut. Lalu dijawab oleh si Samuel, aku khawatir jika nanti ada seorang pemimpin yang mau memimpin peperangan, lalu nanti kalian tidak mau berjihad di jalan Allah dan mempertahankan bangsa, kata Samuel dengan rasa khawatir. Lalu dijawab lagi, tidak, kami akan patuh dengan seorang pemimpin kami. Kami akan selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Talut untuk menjadi raja kalian. Mereka pun bertanya, Talut, dia kan seorang yang miskin, apakah ia bisa memimpin kami? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kaumnya atau makhluknya dari kekayaannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari ketekunannya, dari kejujurannya, dari kepandaiannya. Lalu untuk meredam suasana tersebut, Samuel berkata, bukankah dulu Nabi Musa dan Harun telah memberikan kita sebuah tabut atau peti yang berfungsi untuk meredam peperangan. Sebenarnya peti tersebut tidak hilang, tapi peti tersebut diamankan oleh malaikat Jibril. Kelak saat Talut sudah memimpin, peti tersebut akan dikembalikan lagi. Dengan penjelasan tersebut, kaum Bani Israel pun mempercayai dan mau menganggap bahwa Talut adalah pemimpinnya. Lalu setelah Talut diangkat menjadi seorang raja di situ, terjadilah perang antara Talut dan juga Jalut. Mereka berperang untuk merebut sebuah kekuasaan. Lalu si Raja Talut memberikan sebuah pengumuman bahwa membuka pendaftaran menjadi prajurit tentaranya. Ada seseorang bernama Yisya. Ia mempunyai 13 orang anak. Ia mengutus 3 anaknya untuk bergabung dalam tentara Talut. Dari salah satunya yaitu bernama Daud. Daud sangat bersemangat dalam melaksanakan perang tersebut untuk membela Raja Talut. Lalu pada saat perang, tepat di depannya terdapat Jalut.
Ia yang hanya membawa senjata ketapel, lalu mengarahkan senjata ketapel tersebut ke arah Jalut. Kemudian terkena di mata sebelah kanan milik Jalut. Jalut pun mengalami pendarahan dan akhirnya ia meninggal. Raja Talut pun mengalami kemerdekaan, bebas dari perang. Daud dipuji-puji oleh masyarakat atau kaum Bani Israel. Ia diangkat sebagai panglima perang. Ia pun selalu naik pangkat karena kepandaiannya. Diam-diam Raja Talut merasa khawatir. Ia takut kalau tahtanya itu akan direbut oleh Daud. Dia pun melakukan berbagai siasat untuk membunuh Daud, namun selalu gagal. Setelah itu terjadi perang Jalbu, perang yang dilakukan atau dilaksanakan antara Raja Talut dan juga sisa-sisa penjajah pada saat itu. 3 putra dari Raja Talut tewas. Raja Talut pun juga tewas bunuh diri dari perang tersebut. Akhirnya kaum Bani Israel dipimpin oleh putra dari Raja Talut yang selamat dari peperangan. Namun putranya itu tidak bisa adil. Lalu terbagilah 2 kubu. Kubu putra Raja Talut dan kubu Daud. 2 kubu tersebut perang dan yang menang itu kubu Daud. Lalu Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja di situ. Selain menjadi raja, Nabi Daud juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Ia itu terkenal dengan kejujurannya, kepandaiannya, keadilannya dalam segala hal. Ia juga memiliki banyak mukjizat. Salah satunya, ia bisa mengajak gunung-gunung untuk bertasbih atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia juga pandai membagi waktu. Contohnya, sehari untuk beribadah, terus sehari lagi untuk menjadi seorang hakim yang adil, sehari lagi untuk istirahat, dan masih banyak lagi. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Syad ayat 26. Di situ menjelaskan bahwa Nabi Daud itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian.